Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan kembali buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk trading di tanggal 4 Januari 2023 ya, di hari Kamis ya teman-teman. Nah, ini kembali saya ingetin ke teman-teman kalau list rekomendasi ini bisa teman-teman jadikan watchlist ya untuk lihat respon marketnya. Kalau di respon menarik diikuti kenaikan 2, 3 bahkan kadang 7-8% pun saya masih suka ikutan gitu ya. Baru teman-teman cari momentum entry, dan disclaimer ini bukan ajakan beli dan jual. Jadi keputusan jual dan beli tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Yang teman-teman juga harus paham bahwa saham yang saya informasikan itu adalah saham dengan volatilitas tinggi ya. Jadi untuk teman-teman yang masih pemula dan belum paham soal scalping ya, scalping trading cepet, in out cepet gitu ya, ya better jangan ikut rekomendasi saya ya teman-teman, karena ya resikonya lebih tinggi ya, resikonya lebih tinggi dan potensi teman-teman justru loss itu juga tinggi. Jadi saya harap teman-teman bisa bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang loss terus kesel nyalah-nyalahin atau apa ya gitu ya. Ya saya harap teman-teman paham ya, saya harap penonton saya itu udah jadi trader yang mandiri, yang dewasa dan paham ya dengan resikonya gitu ya. Oke, kita akan masuk ke list sahamnya. Teman-teman, yang buat teman-teman pahami dulu bahwa di tanggal 3 Januari ini tidak ada transaksi yang menarik menurut saya ya teman-teman, karena di IHSG sendiri value transaction-nya itu nggak gede ya, sekitar 5T doang ya. Itu sepi banget teman-teman menurut saya. Dan saham yang rame ya seperti ini, KOBX, Kejen, PSDN, NZIA, dan 4 saham ini bukan saham liquid. Jadi asumsi saya ini yang kerek nih bandarnya juga bandar kere nih, karena sahamnya bukan saham liquid yang digerakin dengan butuh duit gede gitu ya. Tapi ada juga 2 saham yang menurut saya menarik ya, ini nanti saya sampaikan untuk pembahasannya. Itu ada PYFA sama GJTL, nanti saya bahas di belakang ya. Nanti saya bahas di belakang. Nah, KOBX yang saham yang pertama. Nah, ini kenapa saya bilang bandarnya sahamnya bukan saham liquid dan bandarnya nggak butuh uang besar ya untuk bikin sahamnya ini ARA. Terlihat di sini YP XLCP ini kalau di total nggak nyampe 1 miliar ya. Cuman 900-an juta ya teman-teman. Cuman sekitar 900-an juta dan sahamnya ini ARA ya, memang ada akumulasi tapi jumlahnya pun nggak besar dan likuiditasnya pun ini nggak terlalu besar ya. Jadi ini ARA sahamnya teman-teman, asumsi saya dia akan volatil besok pada saat market opening. Jadi teman-teman paham ya, ini beresiko. Ini jujur saya mau rekomendasiin juga saya nggak berani ya teman-teman, karena mungkin banyak dari teman-teman yang nonton konten saya pun belum paham scalping gitu, dan resiko untuk teman-teman justru sangkut akan jauh lebih besar dibanding teman-teman cuan kalau teman-teman belum paham scalping ya. Jadi scalping itu seperti apa nih saya jelasin. Misalnya dia open naik 2-3% sampai 8% dan terlihat masih buying power itu masih tinggi, saya biasa ikutan. Tapi saya begitu masuk sahamnya naik saya langsung buang. Kalau sahamnya nggak naik saya langsung cut loss gitu teman-teman. Ini yang mungkin teman-teman belum paham dan berdampak ke teman-teman ya, karena ada juga salah satu subscriber yang justru malah loss ngikutin rekomendasi saya. Jadi saya itu sangat disayangkan juga sih. Ya intinya saham KOBX memang ada akumulasi, tapi ini value transaksinya nggak terlalu gede. Sahamnya ARA, si KOBX ini 100 ribu lot ya bitnya di harga ARA. Kalau Kejen 240 ribuan ya, ini bandarnya nggak gede ya, jelas ya sahamnya bukan saham market cap gede. Net value transaksinya cuma 1,9 miliar, kalau yang ini 1 miliar. Ini bukan. Dan secara teknikal pun ini sahamnya turun tiba-tiba naik. Jadi memang turun berapa kali dia sideways ya, naik tipis-tipis tiba-tiba ARA gitu ya. Ya memang biasanya saham-saham ini tuh bangun justru ketika ada kompetisi trading nih, kalau yang saya paham, yang saya tahu ya, tapi mungkin saya juga bisa salah. Dan ini juga sama PSDN downtrend, nggak tahu ada apa nih, sentimen apa, tau dia ARA gitu ya. Tapi ya memang menarik untuk dipantau ya teman-teman, khusus untuk teman-teman yang bisa scalping, paham scalping ya, dan resikonya ini saya tahu tinggi ya. Dan mungkin nanti bisa kita bikin taruhan ya. Dari 4 saham ini saya ragu ada yang kunci ARA lagi besok, saya ragu ya, jujur seperti itu. Nah,
Ya tapi ya beginilah trading teman-teman. Kita mesti menikmati dinamika trading ya, karena watchlist saya sahamnya Pak PP juga merah. Tapi saya tadi pagi berhasil cuan sih dari PTRO gitu. Nah, dua saham lain yang menurut saya masih menarik untuk dipantau adalah PYFA nih teman-teman. Kenapa? Karena besok dia ada RUPS. Ya betul, ada RUPS ya tanggal 4 jam 14 ya, jadi sesi kedua. Jadi asumsi saya masih akan ada kemungkinan dia akan digoreng gitu ya. Dan hari ini sendiri dia naik 16% ya. Ya tapi memang dari data transaksinya pun nggak ada akumulasi besar. Tapi karena ada sentimen ini biasanya akan ada volatilitas gitu ya. Jadi ya kalau seandainya ambil 2-3% di saham ini sahamnya menurut saya termasuk liquid ya. Kalau teman-teman lihat top buyer 1 miliar, RF sama PD yang kedua 800 sama 900 juta. Ini cukup besar ya. Menurut saya cukup besar. Nah, selanjutnya juga ada saham yang menurut saya menarik karena data transaksinya ini ada foreign ya, AKBK. AKBK ini masuk ke GJTL dalam jumlah yang cukup lumayan besar dan ini mendominasi transaksi di hari ini tanggal 3. Tuh ya. Asumsi saya memang ini beda ya sama 4 saham tadi. Ya ini lebih liquid ya. Transaksinya sampai miliaran. Jadi kalau kita masuk, bahkan kalau saya masuk all in gitu ya, ini masih sangat terserap di sini gitu. Kalau kita lihat chartnya juga ini masih asumsinya masih akan uptrend ya. Mungkin resistnya di area sini. Nanti teman-teman tentuin aja ya, kalau menurut saya berdasarkan data transaksi hari ini GJTL dan PYFA ini dua saham yang menurut saya menarik. Jadi bisa teman-teman pantau. Dan untuk scalping khusus untuk yang tahu ya, yang paham, KOBX, Kejen, PSDN, dan ZIA. Saya pun kalau misalnya besok masuk di 4 saham ini saya nggak akan masuk besar teman-teman. Paling jago 200 lot, 200, 300 lot. Nggak mungkin. Tapi kita lihatlah nanti besok ya marketnya gimana, responnya seperti apa. Ya saya pikir itu aja, marketnya masih sepi. Saya harap teman-teman paham, better jaga. Jangan sampai loss gede. Supaya nanti kalau ada kesempatan gitu, ada saham konglomerasi yang lagi digoreng, kita bisa numpang dengan sizing lebih besar gitu ya. Ya mungkin itu aja. Kalau ada teman-teman lain yang punya saham menarik, boleh sharing ya di kolom komentar. Ya, sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.